Halo semuanya, balik lagi sama gue Kucai. Jadi hari ini baru bisa banget bikin video lagi karena emang gak ada duitnya juga ya. Di hari ini gue mau ganti knalpot. Jadi sebenarnya sih ini punya temen gue tapi dipinjemin. Dia lagi nggak make, jadi akhirnya ya udahlah gue pakai dulu. Dan knalpotnya adalah tapi kotor banget ya. Terus dia tuh ngelopek gitu loh. Jadi ini tuh karbon. Ini sebenarnya karbon. Nah tapi dia ngelopek gitu, nggak tahu kenapa. Nah mereknya adalah ini. Ya nggak kelihatan loh. Dan bisa nggak difokusin? Nah, Proliner. Jadi ini sebenarnya knalpot buat ini sih, buat dulu tuh sabrek, motornya sabrek. Nah ini aja sampai masih ada pipa-pipanya kan. Nah makanya gue pengen nyoba. Ini gue nggak tahu nih pipanya tuh ukuran berapa. Jadi akhirnya dulu aku ke tukang knalpot, tinggal ganti pipanya aja sih. Mudah-mudahan sih bisa. Nah terus gue juga mau ngetes suara itu pasti. Nanti dari yang standar sama yang pakai knalpot ini. Terus juga mau ngetes perbedaannya. Jadi kalau misalnya ini kan ya knalpot dibilang racing pasti ya. Jadi emang ngaruh apa buat kecepatan gitu. Kalau misalnya memang ngaruh, oke nanti kita buktiin gitu. Beda nggak before afternya gitu. Jadi untuk sekarang baik kita pasang aja. Nah itu dia hasil dari pemasangan knalpot Proliner. Jadi nanti kita bakal review suaranya, terus juga lebih kencang atau enggak. Tapi sebelum itu kita mandiin dulu motornya karena kotor banget. Oke lanjut, kita nyuci motor dulu. Nah itu dia hasil suara dari Proliner yang karbon ini. Jadi menurut gue pribadi sih sebenarnya suka ya sama suaranya. Jadi suaranya itu lebih bulat dibanding knalpot lainnya yang pernah gue denger. Jadi dia tuh nggak pecah, nggak cempreng. Jadi pas lo lepas gas itu jadi dia masih bulat gitu loh. Kayak gitu, dibanding kalau misalnya motor-motor lain kan ya gitu kayak pecah gitu loh suaranya. Jadi menurut gue suka banget sama karakter suara si Proliner yang karbon ini. Thank you banget buat temen gue yang udah minjemin knalpot ini. Tapi setelah ini kita bakal coba, akankah ada perbedaan dari knalpot standar dan knalpot racing ini lebih kenceng atau malah lebih pelan atau lebih berisik doang tapi nggak ada tenaganya gitu. Jadi mari kita coba aja. Let's go. Nah kita cobain ya guys ya. 3 2 1. Tadi gua nggak pakai nunduk sama kayak tadi siang. Terus sekarang kalau
misalnya knalpot ini dilepas dikit tapi agak ditahan di RPM bawah gitu, dia ada popcornnya gitu, seru sih. Nah tapi gue nggak tahu nih berapa detik bedanya, apa mungkin malah lebih lemot karena ngempos. Tapi awalnya sih ngempos banget sih kayaknya. Ya, jadi itu hasil pemasangan dari Proliner karbon yang temen gue pinjemin. Gue cukup kaget karena turunnya 3 detik. Gue habis lihat videonya terus kayak, gila, turun 3 detik ternyata lumayan juga ya. Dengan sebuah knalpot aja lu bisa nurunin waktu 3 detik 0 sampai 100. Dan suaranya pun menurut gue ya nggak normal lah, itu bagus lah menurut gue. Bulat gitu menurut gue bagus. Jadi butuh buat Proliner untuk membuat knalpot. Jadi memang harganya juga cukup lumayan. Jadi sebenarnya worth to buy menurut gue. Ini nggak di endorse sama sekali, tapi ini review jujur karena temen gue juga cuma minjemin doang. Jadi gue bakal pakai knalpot ini buat harian sih sebenarnya. Jadi segitu aja video dari gue. Like kalau misalnya suka, komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan subscribe buat bantu gue untuk semangat bikin video lagi. Jangan lupa hati-hati kalau ketemu mama di jalan. See you guys.